cả, đừng đâu, đâu à, ô xe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hetien yang sedang melakukan makan malam bersama ibunya. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang tamu yang bernama Detektif Lee yang merupakan rekan dari Tien. Keesokan harinya, Lee dan Tien pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, ternyata Lee berniat menjadikan Tien sebagai mata-mata. Meskipun pada awalnya Tien menolak pekerjaan itu, Lee tetap berusaha untuk meyakinkannya. Karena menurutnya, Tien adalah orang yang cocok untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian, seorang komandan kepolisian bernama Kapten Chow menemui Tien dan menjelaskan semuanya kepadanya. Sebelum menjalankan misinya itu, Tien meminta Lee agar ia mau menemani ibunya setiap saat. Singkat cerita, Tien pun mendatangi sebuah kasino ilegal untuk bertemu dengan Zifei. Tien berpura-pura menjadi penagih hutang dan meminta Zifei untuk membayar hutangnya kepada seseorang bernama Kak Kui. Namun tiba-tiba, sekelompok polisi pun datang melakukan razia dan seketika semua orang pun berhamburan. Tien pun berusaha mencari cara agar dapat melarikan diri dengan menjebol semua ventilasi yang ada di sana. Karena merasa terpojok, Zifei pun ikut bersama Tien untuk melarikan diri. Tien mencoba menunjukkan kebolehannya di depan Zifei dan ia meledakkan pagar yang menghalangi mereka dengan bom molotov buatannya. Namun sayang, para polisi berhasil mengejar mereka dan di sini Tien pun membantu Zifei melarikan diri, sedangkan dirinya berhasil ditangkap. Di kantor polisi, Lee mengatakan jika usaha mereka berhasil dan saat Tien keluar, pasti akan ada orang yang akan menjemputnya. Benar saja. Saat Tien baru saja keluar, seorang gadis cantik bernama Tutu datang untuk menemuinya dan mengatakan jika Zifei ingin bertemu dengannya. Gadis itu pun memberikan sebuah mobil butut kepada Tien dan menyuruhnya untuk mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di tengah perjalanan, Tien memilih untuk melewati jalur yang berbeda agar ia mampu mengimbangi kecepatan Tutu. Pada akhirnya, Tien berhasil mengimbangi mobil milik Tutu dan tepat berada di belakangnya. Sesampainya di tempat yang dituju, Zifei telah menunggu kedatangan Tien di sana. Tien yang baru saja tiba diminta untuk masuk ke dalam sebuah gerbong. Ternyata ia diminta untuk menjinakkan sebuah bom yang ada di sana. Meskipun bom itu terlihat cukup mengerikan, Tien terlihat cukup santai. Ia sangat yakin dapat menjinakkannya. Tien pun berhasil membuat bom itu tak bisa meledak dan benar saja saat Zifei akan meledakannya, bom itu tak dapat terkoneksi. Namun meskipun demikian, bom itu tetaplah aktif. Seketika, bom pun meledak. Setelah kejadian itu, Zifei langsung menghampirinya. Kemudian mereka langsung mengajak Tien untuk makan bersama. Tien mulai mengingat identitas penyamarannya. Ia menyangka bahwa ia akan dibawa untuk makan ke restoran milik adiknya. Namun ternyata, mereka semua membawa Tien ke rumah sakit untuk menemui seseorang. Sesampainya di rumah sakit, Tien pun sedikit bingung karena ia tak mengetahui informasi ini. Untungnya, ia tetap bersikap tenang dan membuat mereka tak mencurigainya.
Mereka mengatakan jika salah satu dari wanita itu adalah kekasihnya. Tian yang tak mengetahui hal ini pun menjadi bulan-bulanan atas kemarahan wanita itu. Ternyata itu semua telah dihandle oleh detektif yang tiba-tiba saja muncul dengan menyamar sebagai dokter. Untungnya, Tian tak ketahuan oleh Zifei dan anak buahnya. Saat akan pergi dari rumah sakit, tiba-tiba Tian dibius dan saat sadar, Tian telah berada di sebuah ruangan. Sambil diikat di kursi, mereka akan melakukan sesuatu kepada Tian. Tian disuntik dengan sebuah cairan kejujuran agar mereka bisa tahu siapakah Tian sebenarnya. Dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba Chiang datang ke sana untuk mengintegrasi Tian. Tian pun berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Karena jika ia terpengaruh oleh obat tersebut, penyamarannya akan terbongkar dan ia tak akan bisa keluar dari tempat itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Tian pun berhasil menahan kesadarannya. Ia pun berhasil mengelabui mereka semua. Singkat cerita, Tian pun telah sadar dan kali ini ia telah berada di Macau, tepatnya di kediaman milik Chiang. Chiang menyambut Tian sebagai anggota barunya, namun Tian berpura-pura sedikit kesal dengan apa yang Chiang lakukan kepadanya. Chiang memberikan sejumlah uang pada Tian. Ia akan mendapatkan lebih banyak saat pekerjaan mereka berhasil. Mulai saat ini, Tian pun resmi menjadi anggota baru di kelompok Chiang. Kemudian sang profesor mengantarkan Tian ke kamar sekaligus ruang kerjanya. Kamar itu dikelilingi oleh banyak CCTV. Sepertinya sang profesor memiliki rencana terhadap Tian. Tian pun mencoba memantau keadaan sekitar. Meskipun ia telah menjadi anggota dari kelompok itu, Tian harus mengingat jika sebenarnya ia adalah seorang keanggotaan kepolisian. Tian pun berusaha merakit sesuatu dari sebuah remote dan beberapa alat yang lain agar ia dapat menghubungi Detektif Lee. Setelah alatnya siap, ia pun menghubungi Detektif Lee untuk memberitahukan lokasi ia saat ini. Besoknya, saat yang lain tengah berkumpul, Tian mencoba menyelinap ke ruangan CCTV untuk memantau keadaan sekitar. Untung, aksi itu tak ketahuan karena ia segera bergabung bersama mereka. Malam harinya, Tian memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke dalam kamar Chiang untuk mencari petunjuk di sana. Dari sebuah buku catatan, Tian menemukan sebuah rencana yang akan Chiang lakukan. Keesokan paginya, sang profesor datang untuk menemui Tian. Ternyata ia memang mengenal siapa Tian sebenarnya. Sang profesor pun menceritakan sesuatu kepada Tian tentang beberapa tahun terakhir. Tepatnya di sebuah bar pada saat ulang tahun istri dari Chiang. Zifei membuat masalah dengan meniduri wanita milik salah satu gangster di sana. Akibat hal itu, kerusuhan pun terjadi di sana. Aksi baku tembak pun terjadi di antara mereka. Istri dari sang profesor tewas karena tembakan akibat ulah Zifei yang menariknya. Disitulah awal mula sang profesor bertemu dengan Tian dan awal mula dendamnya membara kepada Zifei. Namun karena Zifei adalah adik dari Chiang, sang profesor pun tak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa memendam dendam tersebut, berharap suatu saat akan dapat membalaskan kematian istrinya. Ia berharap Tian bisa membantunya. Besoknya, Chiang pun mengumpulkan mereka semua. Di sana, ia sempat marah kepada Zifei karena bersikap sangat sombong dan selalu merepotkan dirinya. Setelah itu, mereka melakukan makan bersama. Chiang mulai menceritakan kepada mereka tentang aksi yang akan segera mereka lakukan. Beberapa hari lagi, mereka akan melakukan untuk menculik salah satu pengusaha sukses bernama He Bufan. Namun di tengah penjelasan yang Chiang berikan, keributan sempat terjadi karena sang profesor berdebat dengan Zifei. Chiang pun berbicara empat mata kepada profesor. Rupanya ia meminta bayaran yang lebih dari biasanya. Singkat cerita, Tian mulai melakukan pekerjaannya, yaitu membuat bom yang dibutuhkan.
Setelah bom itu siap, ia pun langsung memberikannya kepada Chiang. Ternyata Tian telah menaruh penyadap suara. Akhirnya Tian mengetahui jika Chiang ingin berniat mengganti targetnya. Keesokan harinya saat Chiang dan Tutu pergi, Tian berusaha untuk mengikutinya. Ia mengikuti kemana mereka pergi. Setelah itu, Tian pun segera menelpon detektif Lee untuk memberitahukan semuanya. Anggota kepolisian pun mulai melakukan sesuatu untuk melindungi target tersebut. Pada saat makan malam, betapa terkejutnya Tian saat melihat sopir taksi tadi berada di sana. Ternyata Chiang telah mengetahui semuanya. Ia telah mengetahui identitas Tian yang sebenarnya. Kemudian mereka pun langsung membius Tian hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Tutu dan anggota yang lain mulai menjalankan rencana mereka untuk menculik He Bufan. Mereka semua mulai bergerak sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tutu pun mulai memainkan aksinya. Di sana ia benar-benar berhasil membuat He Bufan tak menyadari apa yang akan terjadi kepada dirinya. Kemudian Zifei dan yang lainnya mulai masuk dan mereka meletakkan He Bufan ke dalam sebuah koper. Sebelum pergi, mereka membersihkan setiap sudut agar polisi tak dapat melacak keberadaan mereka. Singkat cerita, He Bufan pun telah berada di hadapan Chiang. Chiang menghubungi keluarga Bufan untuk meminta uang tebusannya sebesar $2 miliar. Keesokannya, Chiang memasangkan rompi bom kepada Sien dan memintanya untuk mendatangi keluarga Bufan untuk mengambil uang tebusan. Chiang juga memperingati Tian agar tidak mencoba melepaskan bom tersebut. Jika tidak, ia akan meledakkan bom itu. Sebelum berangkat, Tian mendapatkan sebuah pesan dari profesor untuk tak melakukan hal yang ceroboh. Setelah semuanya selesai, Chiang pun memantau pergerakan Tian dari monitor rumahnya. Singkatnya, Tian telah sampai di rumah Bufan. Di sana ia mengikuti semua arahan yang telah diberikan Chiang padanya. Sambil memberitahukan arahan kepada istri Bufan, Tian mencoba menulis sebuah pesan kepada mereka semua untuk tetap tenang dan menunggu instruksinya. Tian juga meminta mereka menyiapkan segala hal yang ia butuhkan. Tak lama kemudian, detektif Lee pun mendapat telepon mengenai keadaan Tian sekarang. Semua anak buah Bufan sedang menyiapkan uang tebusan untuk Chiang. Mereka mengantarkannya ke rumah Bufan dan di sana Lee terlihat menyamar sebagai salah satu pekerja. Lee pun menemui Tian dan Tian meminta Lee untuk tetap tenang agar Chiang tak mencurigainya. Setelah itu, seseorang masuk ke dalam ruangan Tian untuk menjinakkan bom yang ada di tubuhnya. Dengan sangat hati-hati, orang itu pun berusaha melakukannya. Meskipun Tian adalah seorang ahli bom, ia tetap gugup karena hal itu menyangkut keselamatan dirinya. Setelah beberapa saat, akhirnya Tian pun berhasil melepas rompi tersebut dari tubuhnya. Tian pun terlihat sangat terharu karena ia berhasil selamat dari kematian yang mengancam dirinya. Setelah itu, Tian pun melepas salah satu komponen yang ada di bom itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Meskipun telah berhasil menjinakkannya, Tian masih harus memikirkan cara agar ia bisa menangkap Chiang dan anggotanya. Setelah semua uang yang diinginkan Chiang telah siap, Chiang kembali menelpon Tian. Mendengar hal itu, Tian pun sedikit dilema karena ia harus memakai kembali rompi bom itu agar Chiang tak mencurigainya. Awalnya Tian mencoba untuk memotong salah satu kabel di sana agar bom itu benar-benar tak berfungsi. Namun karena Chiang terus mendesaknya, akhirnya Tian pun keluar dengan memakai kembali rompi tersebut. Chiang pun memerintahkannya untuk memperlihatkan uang-uang itu. Ia pun menyuruh Tian untuk segera membawanya ke dermaga. Tian segera membawa mobil itu. Namun di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk masuk ke sebuah terowongan. Tian pun kembali melepaskan bom di tubuhnya, dibantu oleh detektif Lee, dan ia berniat untuk mendatangi Chiang di vilanya. Sementara itu,
Lee diminta untuk tetap menuju ke dermaga dan menangkap salah satu anak buah Chiang. Singkat cerita, Tian pun telah kembali di villa milik Chiang. Ia pun bergegas untuk masuk ke dalam sana. Sambil mengendap-endap, Tian pun mencoba mencari keberadaan Chiang. Namun, sang profesor mengetahui kedatangan Tian dan mengacaukan semua rencananya. Di saat semua orang akan menyerang Tian, sang profesor pun mengambil kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Chiang yang tak mengetahui hal itu masih terus mengejar Tian bersama dengan Zifei dan juga Tutu. Tian pun masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Di saat Chiang dan yang lainnya memojokkannya, Tian langsung meledakkan bom itu. Dan di saat yang bersamaan, sang profesor langsung menghabisi Zifei dan juga Tutu. Profesor yang akan kabur dengan membawa uang tebusan itu pun dihentikan oleh Chiang. Terjadi baku tembak di antara mereka bertiga. Tian pun membawa mobil berisi uang itu menjauh dari sana. Chiang dan profesor pun segera mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, Lee berhasil menangkap salah satu anak buah Chiang dan akan segera menelpon polisi Macau. Aksi kejar-kejaran di antara mereka pun masih terus berlanjut. Di sana, Chiang sempat terhenti karena mengalami kecelakaan. Namun ia tak menyerah begitu saja dan masih terus berusaha mengejar Tian dan juga sang profesor. Chiang pun menumburkan mobilnya ke arah mobil profesor dan seketika kecelakaan hebat pun terjadi di antara mereka bertiga. Mereka bertiga sempat tak sadarkan diri. Sang profesor terluka cukup parah pun tak dapat melakukan apa-apa. Sementara itu, Tian mencoba membawa mobilnya keluar perbatasan. Chiang pun mencoba untuk menghampirinya. Di sana Tian memutuskan membiarkan Chiang membawa mobil dan uang tersebut agar para polisi Macau dapat menangkapnya. Kali ini, kejar-kejaran antara polisi dan Chiang terjadi. Chiang berusaha menerobos setiap pembatas yang dibuat oleh polisi. Karena polisi yang bersiap sangat banyak, akhirnya mobil yang Chiang kendarai pun dapat dihentikan. Chiang yang telah terkepung diminta untuk menyerahkan diri dan ia tak punya pilihan lain. Ia pasrah saat polisi menangkapnya. Di akhir film, Tian pun memutuskan untuk segera kembali menemui ibunya dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!